Di sebuah kota kecil di Indonesia, ada sebuah rumah tua yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Rumah itu berdiri di ujung jalan angker, sebuah jalan yang selalu sepi dan gelap. Bahkan di siang hari, rumah itu terlihat sangat menyeramkan dengan cat mengelupas dan pintu kayu tua yang selalu berderit setiap kali angin berhembus. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari channel ini. Tak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Rumah hantu di Jalan Angker. Terdapat banyak cerita yang beredar tentang rumah tersebut. Sebagian orang mengatakan bahwa rumah itu ditinggalkan karena sering terjadi kejadian aneh dan menakutkan. Ada yang mengatakan mendengar suara tangisan dan teriakan di malam hari. Ada juga yang mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih di jendela tua rumah itu saat bulan purnama. Suatu hari, seorang remaja yang baru pindah ke kota itu bernama Raka mendengar cerita tentang rumah angker tersebut. Dia adalah seorang anak yang penuh keberanian dan penasaran. Dia memutuskan untuk mengecek rumah tersebut sendiri di malam hari. Malam itu, Raka memasuki rumah tersebut. Dia merasa ada sesuatu yang aneh sejak ia memasuki pintu depan. Dia mendengar suara bisikan yang tidak jelas dan melihat bayangan hitam bergerak cepat dari sudut matanya. Raka berjalan pelan-pelan mengikuti suara bisikan tersebut. Dia tiba di sebuah ruangan yang tampaknya pernah menjadi kamar tidur. Di tengah ruangan ada sebuah meja kecil dengan laci. Raka membuka laci itu dan menemukan sebuah buku harian tua. Buku harian itu tampaknya milik seorang wanita muda yang pernah tinggal di rumah itu. Dalam buku tersebut, wanita itu menulis tentang kehidupannya dan tentang suara-suara aneh serta penampakan sosok wanita berpakaian putih yang sering dia lihat dan dengar. Saat membaca buku harian tersebut, Raka merasa udara semakin dingin. Lampu senter yang dia bawa mulai berkedip-kedip dan akhirnya mati. Ketika dia mencoba menyalakan kembali lampu senter tersebut, dia melihat bayangan wanita berpakaian putih di depannya. Raka merasa ngeri, tetapi dia mencoba untuk tenang. Dia berbicara kepada hantu tersebut, mengungkapkan bahwa dia tidak berniat merusak rumah atau mengganggu. Hantu tersebut perlahan-lahan menghilang, meninggalkan Raka sendirian dengan buku harian di tangannya. Raka dengan hati berdebar berusaha keluar dari rumah itu. Setiap langkahnya diiringi oleh suara-suara aneh yang semakin keras. Namun dengan keberanian yang luar biasa, dia kembali keluar dari rumah itu dan kembali ke rumahnya membawa buku harian tersebut. Keesokan harinya, Raka membaca buku harian itu lebih jauh.
dia menemukan bahwa wanita muda yang menulis buku itu adalah korban pembunuhan yang tidak terpecahkan di kota itu beberapa dekade yang lalu. Raka memutuskan untuk membawa buku itu ke polisi. Buku harian itu membantu polisi untuk memecahkan kasus pembunuhan tersebut dan memberikan keadilan bagi arwah wanita muda itu. Setelah itu, rumor tentang rumah angker di Jalan Angker mulai mereda. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa mereka tidak lagi mendengar suara-suara aneh atau melihat sosok wanita berpakaian putih. Raka dengan keberaniannya, dia hanya berhasil menghadapi ketakutan, tetapi juga membantu seorang arwah mendapatkan keadilan. Raka dengan keberaniannya tidak hanya berhasil menghadapi ketakutan, tetapi juga membantu seorang arwah mendapatkan keadilan. Rumah itu meski masih tampak menyeramkan, tidak lagi dianggap sebagai rumah angker oleh penduduk setempat. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari channel ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya.